Ya, pada masa pemerintahan Orde Baru, peran civil society dalam pembuatan kebijakan tidak signifikan. Bahkan partai politik pun tidak mendapat peran yang penting. Kalaupun ada, hanya partai politik yang berkuasa penuh memiliki pengaruh dalam pembuatan undang-undang di DPR, seperti Golkar. Ini artinya proses pembuatan kebijakan bukanlah sarana untuk mempertemukan berbagai kelompok kepentingan dengan kelompok politik di DPR. Tapi dominasi kelompok yang berkuasa pada saat yang bersamaan, pemerintah juga berkeinginan untuk mendominasi berbagai hal, termasuk urusan internal organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Pertumbuhan kelompok oposisi ini memiliki pengaruh besar yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru di masa akhir. Munculnya partai politik alternatif seperti PUDI dan PRD. Nah, kemudian dilarang oleh pemerintah Orde Baru tahun 1997 itu, dan perlawanan PDI pimpinan Megawati yang ikut campur dalam konflik internal PDI. Ini juga fakta kekuatan politik oposisi semakin menguat. Kemudian juga kelompok-kelompok LSM, mahasiswa atau kelompok-kelompok buruh juga semakin keras terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang semakin represif. Kekuatan civil society pada masa Orde Baru ini terdapat 3 kategori. Nah, ini menurut Edward Aspinall, yaitu yang pertama, organisasi yang dibentuk sebagai bagian dari kelompok fungsional pada masa awal pemerintahan Orde Baru, itu seperti HKTI. Model kelompok civil society ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi terhadap pemerintah Orde Baru, bahkan menjadi bagian daripada kekuatan golongan karya. Pada pemilu 2004 ini juga telah muncul beberapa aktor civil society yang memutuskan menjadi calon anggota legislatif, seperti Nur Syahbani misalkan, ini mewakili PKB, atau juga Muspani, ini juga masuk pertarungan di jalur DPD. Mereka berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Nah, kemudian ada beberapa pelajaran yang menarik di sini. Ada perjuangan para aktor civil society. Nah, ini bertarung di pemilu 2004, kemudian menjadi bahan refleksi dalam perjuangan politik. Ini yang pertama, para aktivis civil society ini juga lebih memutuskan untuk bertarung, mendapatkan dukungan dari masyarakat, sehingga juga banyak sekali menjadi calon anggota DPR. Artinya ini menjadi anggota partai bisa mengindikasikan mereka memiliki kepentingan yang partisan. Pelajaran yang menarik diangkat adalah peluang politik yang terbuka bagi aktor civil society untuk terlibat dalam arena pemilu. Tapi sayang ini partai politik masih beranggapan bahwa keterlibatan para tokoh civil society ini tidak didukung secara nyata dalam memobilisasi para pemilih. Kenapa? Karena kompetisi di antara caleg masing-masing juga akan bersaing ketat. Apalagi ketika pemilu 2009, 2014 sampai sekarang ini persaingan ketat antara individu. Ini akan berdampak terhadap ketidakterpilihan di antara masing-masing. Tapi juga ada partai politik yang ingin mendapatkan kursi, sehingga mencari kandidat dari civil society yang memiliki pengaruh yang besar, sehingga masyarakat bisa memilih partai tersebut. Inilah yang menjadi masalah yang belum tertuntaskan, di mana komitmen politik
di antara para aktor ornop juga ingin terjun di ranah pemilu, tidak mendapat dukungan yang memadai dari koleganya. Padahal salah satu titik lemah keterlibatan para aktor civil society dalam politik adalah ketiadaan sumber daya finansial untuk dapat bersosialisasi dan memperkenalkan diri di hadapan para konstituen. Salah satunya adalah menyebabkan keberadaan kandidat yang berasal dari kalangan sipil. Ini adanya proses transaksi ekonomi yang cukup mahal untuk membeli perahu politik dalam pilkada. Dalam berbagai regulasi tentang pilkada belum muncul calon perseorangan. Kemudian kandidat dalam pilkada yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik juga cukup berat untuk bertarung dalam pilkada. Dalam konteks ini bisa dilihat bahwa mundurnya banyak aktor civil society yang potensial menjadi kepala daerah dikarenakan faktor finansial. Bisa dilihat dapat mendapatkan pelajaran dari sini. Yang menarik dari sini adalah keterlibatan civil society di arena pilkada. Ini karena menyangkut kelemahan dalam hal mobilisasi dari dukungan, terutama sumber daya finansial. Ini juga bagi organisasi program kepentingan masyarakat adalah masyarakat yang tidak kalah pentingnya adalah di mana menjadi pertimbangan yang sulit bagi aktor civil society.